kabar? Saatnya Anda menyimak berita Jawa Tengah bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Pengendara motor jadi korban tabrak lari hingga tewas di Klaten. Cari peruntungan, ribuan orang serbu bursa kerja di Klaten. Gara-gara kasih lukisan ke Presiden Prabowo, seorang siswi SMP di Solo mendapat beasiswa hingga kuliah. Kita ke informasi pertama, tabrak lari antara motor dan kendaraan tak dikenal terjadi di Jalan Raya Jogja, Klaten pada Selasa malam. Akibat peristiwa itu, 1 orang meninggal, sementara 1 lainnya terluka. Nasib naas menimpa Sri. Warga Klaten ini tewas dalam kecelakaan di Jalan Raya Solo, Jogja di Desa Trunuh, Kecamatan Klaten Selatan, pada Selasa malam. Saat itu ia membonceng Wagino naik motor dari arah Klaten menuju Yogyakarta. Di perjalanan mereka ditabrak kendaraan yang mencoba menyalip dari belakang. Akibatnya Sri tewas di tempat dan Wagino terluka. Sementara kendaraan yang tak dikenal itu kabur dan kini dalam pengejaran petugas. Korban meninggal dan luka dibawa ke Rumah Sakit Suraji Tirtonegoro. Semula sepeda motor metik berjalan dari menuju Jogja, KBM tak kenal berjalan searah di belakangnya. Kejadian KBM tersebut melalui sepeda dari sebelah kanannya hingga terjadi benturan antara kedua kendaraan tersebut. Saat ini kita di Unit Laka Selatan masih melakukan penyelidikan, melakukan klarifikasi terhadap saksi, meriksa CCTV di lokasi kejadian maupun kemungkinan yang dilalui oleh KBM tak dikenal tersebut. Jadi tabrak lari ya Pak ya? Betul, ini kasus kecelakaan tabrak lari. Korban meninggal dan luka dibawa ke Rumah Sakit Suraji Tirtonegoro, Klaten. Petugas telah mengolah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi hingga kamera pengawas di sekitar lokasi. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Di rumah milik warga Duku Margorejo, Sukodono, Sragen, ludes terbakar. Pemiliknya menangis histeris setelah mengetahui rumahnya terbakar. Rumah Suratmi habis dilahap si jago merah. Peristiwa kebakaran membuat warga sekitar panik karena letak rumah di lokasi kebakaran saling berdekatan. Suratmi hanya bisa meratapi nasib, rumahnya ludes terbakar dan tak banyak yang bisa dilakukan Suratmi selain menangis histeris sambil istighfar. Kebakaran sulit karena sumber air jauh dari lokasi kebakaran. Waktu itu kan aku baru pulang dari sawah mau ngambil gas. Di sini agak ke timur tuh ada api. Saya kira itu api orang bakar sampah. Terus aku lihat itu kok api udah membesar. Terus aku cari orang minta bantuan supaya ikut madamin api itu. Karena panik itu ya ngambil airnya bingung. Masalahnya saya kecil-kecil. Jadi ngambil airnya itu dari agak jauh, jadi agak terlambat ya. Polisi ke lokasi kebakaran untuk menyelidiki penyebab kebakaran. Untuk penyebab kebakaran sampai saat ini kami masih melakukan penyelidikan terkait dengan musibah kebakaran yang dialami oleh Ibu Suratmi, seorang janda. Damkar yang datang ke lokasi melakukan pendinginan, memastikan tidak ada lagi titik api yang menyala. Tidak hanya menghanguskan rumah, api juga melahap habis barang-barang berharga yang ada di dalam rumah. Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen.
Ya, hari masih pagi tetapi ribuan orang yang menyerbu bursa kerja di Klaten. Mereka mencari peruntungan di antara 4.000 lowongan pekerjaan yang tersedia. Rabu siang ribuan orang menyerbu bursa kerja yang digelar di halaman gedung Sunan Pandanaran Kabupaten Klaten. Sejak pagi mereka datang untuk mencari lowongan pekerjaan. Orang-orang yang datang ke sini cukup beragam. Ada yang baru lulus sekolah dan kuliah, ada pun yang baru saja terkena dampak pemutusan hubungan kerja atau PHK. Udah pernah kerja tapi habis kontrak kayak gitu. Ya, jadi nggak bisa perpanjangan juga, jadi lebih baik cari yang lain kayak gitu. Sebelumnya kerja di bidang apa? Pelayanan. Saat ini juga mencari di bidang pelayanan atau Nanti mencoba cari ke yang kayak produksi atau nanti yang ke pelayanan juga bisa. Tergantung nanti lokernya kita lihat dulu ke depannya. Sangat membantu sih. Harapannya segera bisa diterima kerja, nggak memperbanyak pengangguran juga. Gitu. Antusias warga memang tak terbendung. Dinas Perindustrian Tenaga Kerja Klaten menyebut ada 1.500 orang mendaftar secara online. Mereka berharap dengan adanya 33 perusahaan yang terlibat dalam bursa kerja kali ini bisa menekan angka pengangguran yang tinggi. Antusias masyarakat luar biasa. Dari pagi sudah hadir untuk masuk dan menggunakan event job fair ini dalam rangka mencari kerja. Registrasi sudah berapa Bu yang hadir Bu? Sampai laporan tadi malam kurang lebih 1.500 secara online. Sementara yang on spot pada hari ini belum ada laporan dari panitia. Tapi kita harapkan bisa mencapai 2.000 lebih ya. Moga-moga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Klaten. Job fair itu merupakan salah satu solusi fenomena PHK dan pengangguran di Indonesia saat ini ya, bukan hanya di Klaten saja. Maka job fair ini dengan 33 perusahaan dan sebetulnya masih banyak yang mendaftarkan, tetapi karena keterbatasan tempat juga kami melakukan seleksi terhadap perusahaan yang memang berkomitmen, kemudian mempunyai perizinan lengkap dan jelas legal. Perusahaan yang mengikuti bursa kerja kali ini berasal dari Klaten, Yogyakarta, Solo, dan Boyolali. Mereka menyediakan 4.360 lowongan kerja dalam kegiatan yang digelar selama 2 hari. Tentu, jumlah lowongan itu diharapkan bisa mengatasi gelombang PHK yang terjadi akhir-akhir ini. Satu data Kementerian Ketenagakerjaan mencatat korban PHK Januari hingga Juni 2025 paling tinggi di Provinsi Jawa Tengah dengan total 10.995 orang. Salah satu penyebab tingginya angka ini karena maraknya sejumlah perusahaan tekstil yang tutup, salah satunya PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex. Prisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten.